Oke, selanjutnya kita bahas pada mata kuliah film dan animasi kali ini tentang membuat objek 3D dengan menggunakan software Corel Motion Studio, yang mana kemarin kita sudah menginstalasi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita coba untuk membahas tentang pembuatan objeknya. Nah, yang pertama bisa dilakukan adalah mengatur dimensi area kerja, yang mana secara default di sini dimensinya diatur 640 kali 480 ya untuk lebar dan tinggi. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Seandainya saja pengen diubah menjadi ukuran HD, bisa kita atur width-nya 1280 dan untuk tingginya 720. Nah, dari pengaturannya di sini nanti kalau sudah kita bisa aktifkan set as default for new document. Ini digunakan untuk menentukan bahwa area kerja yang kita tentukan di sini secara default akan diatur dengan ukuran HD. Kemudian kalau sudah kita oke, nah nanti tampilannya di situ akan dibuat besar ya. Nah, di sini harus kita scroll untuk melihat secara keseluruhan atau untuk melihat tampilan yang bawah dan atas ya. Nah, di sini karena ukurannya tidak sesuai, bisa kita atur dengan menggunakan menu view ya. Kemudian kita pilih fit in window. Nah, ini untuk menentukan supaya area kerjanya bisa dilihat secara keseluruhan. Nah, itu. Nah, kalau sudah kita atur area kerjanya, kemudian kita bisa mengubah background warna atau tampilan background area kerja ini dengan warna, dengan gambar, ataupun dengan video. Nah, untuk melakukan perubahan area background ya, perubahan dari backgroundnya, di sini nanti kita bisa lakukan dari menu project. Ya. Kalau tadi dimension untuk mengatur dimensinya, nah di sini kita bisa pilih background, kemudian color. Nah, secara default akan ditampilkan daftar warna yang bisa kita pilih. Ya. Hijau ataupun biru, hijau yang seberapa persen. Nah, di sini kita bisa atur. Bisa juga kita atur dari pengaturan nilai RGB-nya ya, ataupun HSR, ya. HSP-nya ya, hue, saturation dan brightness. Nah, kalau pengen mengatur warna hijau di sini nanti kita bisa ubah dengan nilai 255 pada green-nya atau G-nya. Kalau sudah di oke, maka secara default atau hasilnya ya, hasil tampilannya di sini akan ditampilkan warna hijau yang benar-benar hijau ya. Nah, kalau pengen diubah di sini nanti kita bisa ubah dari color ya, yang ada di dalam atribut panel atau dari menu project background color ataupun dari atribut panel ya, atribut panel dengan menentukan background pada kategorinya, kemudian background color ya pada modenya, kemudian color di sini untuk warnanya ya. Jadi sama dengan yang kita lakukan dari menu project, kemudian background color ya. Nah, tinggal diklik pada color box-nya ya, kemudian kita pilih warna yang diinginkan, misalkan biru atau hijau atau merah atau kuning ya, sesuai dengan kebutuhan desain tampilannya. Kemudian kalau sudah kita tentukan dari color yang lain ya, pengaturan warna yang lain, di sini kita bisa pilih dari kotak-kotaknya ya, kotak-kotak warnanya ya, atau define custom color. Ini kita bisa set warna yang kita pilih
ya, dari susunan yang ada dengan kedalaman warna bisa kita geser sesuai kebutuhan atau sesuai dengan warna yang diinginkan ya, dari panahnya. Kemudian kita oke. Nah, itu untuk mengatur warna background. Nah, selain warna background, nanti kita juga bisa mengatur background berupa gambar ya. Nah, untuk melakukan pengaturan background berupa gambar, di sini nanti kita bisa pilih dari atribut panel juga ya. Atau bisa juga kita pilih dari isi palet ya, isi palet, kemudian kita pilih scene, kemudian pilih color background ataupun image background ya. Nanti sudah ada daftar gambar atau susunan gambar yang bisa digunakan. Kalau sudah kita pilih, maka akan merubah tampilan di area kerjanya ya. Background colornya di sini, background modenya di sini nanti akan berubah menjadi image ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan video background, nanti akan berubah ya. Tinggal kita klik drag ke dalam area kerja ya. Jadi diklik tahan geser ke area kerja maka akan berubah ya. Nah, kemudian dari color background di sini dari background mode ya yang kita ubah ke video, nanti secara otomatis dia akan berjalan ya. Tampilan backgroundnya di sini akan berjalan sesuai dengan background mode yang kita tentukan. Kita bisa preview dengan menjalankan play-nya ya. Nanti di sini akan berjalan sesuai dengan model backgroundnya. Nah itu. Nah ini ya. Yang selanjutnya untuk membuat objek di sini nanti kita bisa menggunakan tools ya. Yang ada di sebelah kanan seperti yang sebelumnya kita sudah bahas. Jadi seperti membuat tag dan lain sebagainya bisa dilakukan dari situ. Nah, untuk melakukan pembuatan tag di sini nanti kita bisa gunakan T ya. Atau insert tag ya untuk nama toolsnya di sini. Nanti kita tinggal ketikkan teks yang diinginkan ya. Di dalam insert tag panelnya, kalau sudah tinggal di OK ya. Nanti setelah itu akan tampil di dalam area kerjanya teks seperti yang kita tambahkan ya. Untuk melakukan tag nanti kita bisa gunakan edit object ya. Nah, di dalam edit object di sini nanti kita bisa atur seperti tata letak teks, ukuran teks dan lain-lainnya. Oke, maka nanti akan berubah seperti yang kita tentukan. Kemudian bisa diklik edit lagi, kalau pengen diubah ukurannya tinggal kita blok bagian tag yang ingin diubah ukurannya, kemudian pilih ukuran tag yang diinginkan ya. Kalau sudah di OK, maka nanti akan tampil perubahan ukuran tag seperti yang ditentukan. Nah, ini untuk perubahannya ya. Jadi untuk membuat kita bisa gunakan insert tag ya. Kemudian untuk mengedit kita bisa gunakan bagian yang bawah yaitu edit object. Edit object di sini berlaku juga untuk objek-objek yang lain. Ya. Nah, kalau sudah di sini tag yang dihasilkan sudah bisa kita lihat
hasilnya sudah berbentuk 3D ya. Bisa kita lihat dengan cara di rotate. Kemudian dari rotationnya nanti kita bisa set ke 0 semua untuk mengatur tampilannya supaya seperti tampilan awal sebelum kita rotate ya. Selanjutnya perubahan warna dilakukan dari atribut panel color ya, untuk objek yang digunakan. Kemudian di dalam colornya kita tinggal ubah dengan warna yang diinginkan ya. Nah, kalau sudah kita ubah warnanya, maka nanti bisa kita lihat hasilnya seperti yang ada di dalam area kerja ya. Kemudian untuk specular color di sini adalah warna kilatan ketika terkena cahaya ya. Nah, di sini ada specular colornya ya. Nah, itu jadi ketika berada di arah cahaya objeknya, maka warna yang ingin ditampilkan di situ adalah warna apa. Nah, ini kita bisa atur dari specular colornya ya. Sedangkan warna utamanya di situ nanti seperti yang diatur pertama ada di surface color. Nah, specular color di sini kalau kita ubah ke warna-warna yang berbeda, maka nanti tampilannya juga akan berbeda ya. Nah, ini bisa kita ubah dari nilai hue-nya, kemudian nilai saturation di sini adalah ketajaman warna ya. Dari yang kita pilih di dalam specular color, kemudian brightness nih untuk kecerahan warna ya. Nah, itu untuk pengaturannya. Jadi di surface color di sini kita bisa pilih dari pengaturan warna yang lain ya, seperti yang sebelumnya tadi kita sudah coba untuk background ya. Nah, ini sama. Jadi kalau merahnya seberapa pekat, kemudian seberapa gelap terang warna merahnya, nah ini bisa kita atur dari situ. Nah, ini untuk pengaturan warnanya ya. Nah, sudah kelihatan di sini, bisa kita lihat dengan cara diputar-putar untuk specular color dan juga surface colornya ya. Kalau sudah diatur kembali ke nilai 0 itu untuk menentukan supaya tampilannya sama dengan tampilan awal. Kemudian kalau sudah tinggal kita tentukan lagi pembuatan objek yang berikutnya, yaitu insert graphic ya. Pada insert graphic di sini kita bisa membuat objek shape dasar ya, seperti lingkaran, kotak, poligonal ataupun star ya. Kalau sudah tinggal kita pilih salah satu, kita buat objeknya dari tengah ya, pada titik plusnya. Nah, itu nanti ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawahnya bisa sama ya. Kita buat lagi kotak yang kedua, maka nanti kalau kotak di sini bertumpuk, maka bagian yang tengah itu akan bolong ya. Nah, sedangkan yang terisi itu hanya pada bagian luar kotaknya ya. Jadi pada pertemuan kotaknya di sini nanti akan berlubang ya, atau bolong. Nah, ini ya, hanya bagian luar saja untuk bingkai, ini yang terisi objek 3D. Kemudian kalau sudah ya, tinggal kita pilih objek. Nah, ini kalau pengen diubah ukurannya, tingginya, posisinya, lebarnya ya. Nah, ini bisa kita atur ulang dengan menggunakan objek. Kemudian setelah kita atur baik tingginya, lebar maupun posisinya, ya, dari fill handle yang ada di sekeliling objek yang terpilih, kemudian diklik OK untuk menyetujui hasil dari pembuatan objeknya. Nah, di sini nanti akan muncul objek dengan bentuk seperti yang kita buat.
Nah, nanti tinggal diubah dengan menggunakan resize, ini untuk mengatur ukuran objek ya, resize tool. Jadi ada 3 fungsi objek. Yang pertama ada resize, kemudian rotate, ini untuk memutar, kemudian ada move untuk menggeser ya, mengubah posisi objek. Nah, ini kita ganti ke resize, kemudian drag saja dari sudutnya ya, supaya semua sisi berubah. Nah, ini. Nah, dari sisinya ini untuk mengubah 2 sisi kiri kanan ya, kalau kita menggunakan salah satu sisi sebelah kiri atau kanan ya. Kalau dari sudut itu 4 sisi, sedangkan untuk sisinya di sini hanya 2 sisi ya, kiri kanan atau atas bawah. Kalau sudah, di sini nanti sudah jadi 2 objek ya, yang berada dalam satu tampilan. Untuk mengedit sama dengan tag tadi, di sini kita bisa gunakan edit objek. Kemudian kita klik pada objek yang akan diedit, misalkan diubah ukurannya lagi. Kalau sudah diklik OK untuk menyetujui perubahannya. Nah, kemudian di sini nanti ada juga pengaturan garis lengkung ya. Jadi untuk mengatur kelengkungan suatu objek, nah di sini kita bisa tambahkan titik-titik ya. Reset untuk menghilangkan perubahan-perubahan yang dilakukan atau mengembalikan ke tampilan awal sebelum dilakukan perubahan. Kalau sudah di OK, maka nanti akan berubah. Ya. Nah, ini untuk mengatur objek tag ya. Nah, setelah kita buat objek tag seperti yang baru saja dilakukan, ada pengaturan berikutnya di sini. Nanti kita akan mencoba menganimasikan ya, menganimasikan objeknya. Jadi di dalam timeline nanti kita akan mencoba mengatur animasinya. Jadi ada 2 objek ya, yaitu Stacom grafik ini untuk tagnya dan grafik objek 1 itu untuk kotaknya ya. Setelah kita pilih salah satu objek seperti halnya Stacom tag ya, tag Stacom grafik, kemudian kita bisa klik move, resize atau rotate, yaitu untuk melakukan animasi perpindahan objek atau pergeseran objek, perputaran objek, dan perubahan ukuran objek. Nah, tentunya pada objek yang terpilih ya. Nah, ini untuk melakukan proses rotasi dengan menggunakan rotate. Kalau kita pilih pada objek grafik ya, maka nanti yang berputar di sini adalah objek kotaknya. Nah, kemudian kalau kita pilih yang grup ya, grup objek, maka di sini nanti untuk menganimasikan atau menggerakkan 2 objek ya. Menggerakkan kedua objek yang ada ya. Baik itu tag Stacom maupun objek kotaknya ya, bingkainya. Nah, kalau sudah di situ tadi untuk melakukan proses perubahan objek ya. Perubahan skala juga sama, kalau ingin diatur secara keseluruhan di sini ya. Perpindahannya secara keseluruhan kita tinggal gunakan grup ya, dengan cara di drag itu. Nah, ukurannya diperkecil, posisinya dipindah, dan lain sebagainya.
Jadi bisa kita atur pergerakannya ya, atau perubahan-perubahannya itu dari grup ataupun dari masing-masing objek dengan memilih objek tag-nya ataupun kotaknya. Kemudian bisa juga kita tambahkan objek lain ya dari geometri. Di sini kita bisa pilih objek-objek geometri seperti halnya kon, kemudian piramid, kemudian sphere atau lingkaran ya. Nah, di sini nanti tinggal kita pindah. Setelah kita buat secara default sesuai dengan warna terakhir yang digunakan ya. Jadi untuk pengaturan objek sama, bisa dari resize untuk ukuran ya. Kemudian move untuk melakukan perpindahan posisi ya. Mengatur letak objek. Kemudian objeknya bisa kita duplicate dengan menggunakan Ctrl C, Ctrl V ya. Ini, nah ini ada spare 0, spare 0 hasil dari proses duplicate-nya. Nah, ya. Jadi dengan menekan Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste ya, maka nanti akan diduplikat objek yang terpilih. Seperti pada proses copy paste pada software-software yang lain ya. Nah, sebanyak apapun objeknya setelah kita buat ya, maka untuk menggerakkan ke semuanya ya, semua objek yang ada, baik itu posisi, ukuran maupun rotasi, kita bisa pilih ke dalam grup ya. Nah, ini sudah berputar semua ya setelah kita pilih dari grup. Kemudian kalau scale juga bisa digunakan untuk mengubah ukuran objek ya. Demikianlah di dalam pengaturan objek 3D yang ada ya. Dengan menggunakan Corel Motion Studio, dan semoga dapat menambah pengetahuan. Sekian dan terima kasih.